hidayah-Mu. Sejuk terasa, damai hidupku, indahnya ciptaan-Mu Tuhan. Sang surya menyapa gelap hidupku, kini benderang oleh sinarnya. Sungguh besar kuasa-Mu Tuhan, Kau sang pencipta alam. Beri aku hidayah-Mu Tuhan, biar ku kembali di jalan-Mu. Sang surya menyapa gelap hidupku, kini sudah benderang oleh sinarnya. Sungguh besar kuasa-Mu Tuhan, Kau sang pencipta semesta alam. Beri aku akan hidayah-Mu Tuhan, biar ku dapat kembali di jalan-Mu. Beri aku hidayah-Mu, hidayah-Mu Tuhan. Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya itu, hidup dapatkan ketenangan adalah arahkan jiwa kepada firman dan lepaskan hal-hal duniawi. Baik itu lahir hal duniawi oleh karena dunia pada umumnya yang ada di sekitar kita, atau dunia dalam arti kata karena memang kehendak kita, keinginan kita gitu teman. Nah itu yang membuat jiwa kita ya tidak bisa tenang teman-teman. Nah ini coba saya bawakan di dalam kitab Yohanes dulu teman-teman. Kitab Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai 15. Nanti kita sambung juga di kitab Matius pasal 11 ayat 25-30. Nah ini coba kita pelajari sama-sama, sharingkan apa sih gitu yang dimaksud gitu. Ini saya baca teman-teman yang di kitab Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai 15 dulu teman-teman. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ini cerita firman Tuhan Yesus yang saya universal menjadi firman Tuhan teman-teman. Semuanya itu firman Tuhan katakan kepada kita supaya kita jangan kecewa dan menolak firman Tuhan. Kita akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kita akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Tuhan Allah gitu. Nah ini kan kalau bicara di ayat 2 ini kan keras sekali teman-teman. Ini kan sampai istilahnya dengan menggunakan kata membunuh gitu. Tapi dalam arti kata mungkin membunuh bukan membunuh dalam bentuk fisik kita dibunuh gitu, tapi yang membunuh apa yang kita pikir, apa yang kita rasakan gitu ya, apa yang kita kendaki apabila kita hidup sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan, sesuai dengan perintah dan peraturan Tuhan gitu. Nah itu akhirnya bagi dunia itu sangat menyebalkan teman-teman.
Tapi dunia beranggapan bahwa hal yang menyebalkan ini adalah sebuah kebenaran yang dari Tuhan Allah gitu. Nah ini yang susahnya di situ, teman. Jadi beda sekali antara apa yang kita pikir benar gitu, apa yang kita benar karena kita mengerti akan firman Tuhan, apa yang kita pikir benar karena kita ingin melakukan firman Tuhan, itu ternyata berbeda sekali, teman-teman, dengan hal kebaikan gitu. Kebaikan orang dunia atau kebaikan orang yang berkeyakinan itu sangat berbeda, teman. Orang yang berkeyakinan itu anggap bahwa kepentingan duniawi atau kepentingan dari diri kita sendiri itu adalah hal yang baik, teman-teman. Ya mungkin baik, tapi kalau bagi Tuhan tidak akan jadi benar gitu. Karena parameter benar dan baik itu beda, teman-teman. Kalau baik itu bisa ukurannya itu baik dalam arti kata di dunia ini, selama di dunia ini gitu. Tapi kalau benar itu adalah baik sampai ukurannya akhirat, teman-teman. Jadi baik itu ada dibagi dua, teman. Baik secara duniawi mungkin dikatakan baik, tapi kalau baik secara akhirat itu dikatakan benar gitu, teman. Nah ini yang Tuhan ajar kita itu kan bagaimana kita harus mendalami pengenalan pengertian firman Tuhan untuk bukan mendapatkan kebaikan duniawi, teman-teman, tapi bagaimana untuk mendapatkan kebaikan akhirat. Kebaikan akhirat adalah kebenaran Tuhan itu, kebenaran yang versi Tuhan. Nah kebenaran Tuhan itu adalah yaitu mengenal firman Tuhan, mau mengenal firman Tuhan, mau mengerti, mau dan mampu mengerti firman Tuhan, mau dan mampu melakukan firman Tuhan. Nah untuk mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan, ya firman Tuhan ajar ya kita harus bisa hidup bersama dengan roh Tuhan, teman-teman. Bagaimana caranya kita bisa menghidupkan roh Tuhan yang ada di dalam kita sehingga kita bisa mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan. Itu sepintas di ayat 2 seperti itu. Jadi teman-teman jangan kaget kalau seandainya teman-teman melakukan firman Tuhan, itu kesannya sangat menyebalkan dan akan dibunuh gitu. Maksudnya dibunuh secara hawa nafsunya, dibunuh karena memang apa sih ini kok pola pikir-pikiran, perasaan, kehendak si manusia ini kok aneh gitu. Maksudnya manusia yang mau ikut firman Tuhan itu aneh gitu bagi dunia gitu. Karena bahkan orang dunia anggap bahwa ya ini orang ngawur nih karena Tuhan gak mau seperti ini. Itu kembali lagi karena orang dunia atau orang punya keyakinan tidak punya dasar bahwa pikiran, perasaan, kehendak itu bukan lahir dari jiwanya Tuhan, tapi lahir karena jiwanya diri sendiri, teman-teman. Itu ayat 2 seperti itu. Mereka akan berbuat demikian, maksudnya orang-orang dunia itu ya karena mereka tidak mengenal baik Tuhan Allah maupun firman Tuhan gitu. Tetapi semuanya itu firman Tuhan katakan kepada kita supaya apabila datang saatnya kita ingat bahwa firman Tuhan telah mengatakannya kepada kita. Jadi firman Tuhan di ayat 2 itu dan 3 itu sudah mengingatkan, teman-teman. Jadi kalau saatnya tiba ya kita mesti ingat itu bahwa firman Tuhan sudah ingetin kita. Itu ayat 1, 2, 3 sampai 4a. Nah ini masuk ke perikop berikutnya, teman-teman. Judulnya itu perikopnya 4b sampai 15 itu berganti. Yang tadi itu judulnya perikopnya bertekun, teman-teman. Tapi kalau cerita untuk yang perikop 4b sampai 15 judulnya itu berubah menjadi pekerjaan penghibur. Penghibur di sini maksudnya roh Tuhan, teman-teman. Nanti kita coba baca bisa kita tangkap maksudnya apa penghibur ini gitu. Hal ini tidak firman Tuhan katakan kepada kita dari semula, karena selama ini firman Tuhan masih bersama-sama dengan kita. Tetapi sekarang firman Tuhan pergi kepada Tuhan Allah yang telah mengutus firman Tuhan, dan tiada seorang pun di antara kita yang bertanya kepada firman Tuhan, kemana engkau pergi gitu. Tetapi ini firman Tuhan dalam arti kata kalau saya universalkan menjadi firman Tuhan, dan tapi kalau bicara Nasrani ya ini maksudnya Yesus gitu. Jadi beda di situ aja gitu. Tetapi karena firman Tuhan mengatakan hal itu kepada kita, sebab itu hati kita berduka cita. Namun benar yang firman Tuhan katakan ini kepada kita adalah lebih berguna bagi kita jika firman Tuhan pergi. Sebab jikalau firman Tuhan tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepada kita. Penghibur ini roh Tuhan, teman-teman. Jadi sebab jikalau firman Tuhan tidak kembali ke Tuhan Allah gitu, penghibur berarti roh Tuhan itu tidak akan datang kepada kita. Tetapi jikalau firman Tuhan pergi,
firman Tuhan akan mengutus Roh Tuhan kepada kita gitu. Nah itu hitungan Yesus, kenapa Yesus wafat di kayu salib, karena perhitungannya begitu teman-teman. Jangan sangat menguntungkan apabila Yesus wafat di kayu salib, tapi nanti sebagai tukarnya kita mendapatkan, semua di antara kita mendapatkan Roh Tuhan itu. Jadi waktu Yesus ada di dunia, Roh Tuhan itu hanya ada di dalam Yesus teman-teman. Itu nggak ada di mana-mana. Tapi setelah Yesus wafat di kayu salib, kembali ke sorga gitu. Nah nanti Yesus dan Tuhan Allah akan mengirimkan Roh Tuhan kepada semua kita loh. Bukan cuma ke Yesus saja, ke semua kita. Bahkan tidak cuma Nasrani loh teman. Kalau memang teman-teman bisa percaya firman Tuhan gitu, bahwa yaitu kalau buktinya di Muslim pun, teman-teman Muslim sering sharing dengan saya, ya Roh Tuhan itu ada gitu. Namanya Nur. Tapi saya belum sempat mendalami versi firman Tuhan dari agama lain gitu, di luar Nasrani dan Muslim gitu. Kalau dari sisi firman Tuhan sih, kalau bicara yang dasar agama itu semua parameternya Tuhan Allah, ya cuman ada 3 sih teman-teman menurut kitab-kitab Nasrani gitu. Cuman 3. Ada yang tertua itu Yahudi gitu, yang kedua itu berarti Nasrani, yang ketiga itu Muslim teman-teman. Nah saya pikir, saya nggak ngerti di agama lain apakah kitab sucinya juga mengarah ke situ gitu. Kalau mengarah ke situ ya harusnya mirip-mirip dan hampir sama gitu. Cuman karena perantaranya beda kan jadi ya beda-beda cara penyampaiannya. Kalau Yahudi kalau nggak salah kan sebagai perantaranya kan lebih ke Nabi Musanya. Kalau Nasrani lebih ke Nabi Isanya. Dan kalau Muslim lebih ke Nabi Muhammadnya gitu. Jadi agak beda di situnya. Dan kalau Roh Tuhan datang, Roh Tuhan akan menginsafkan dunia akan dosa itu, kebenaran dan penghakiman. Jadi kalau Roh Tuhan datang itu akan menginsafkan dosa, kebenaran dan penghakiman teman-teman. Akan dosa karena mereka orang-orang dunia itu tetap tidak percaya kepada firman Tuhan dan kepada Roh Tuhan gitu. Ya, akan kebenaran karena Roh Tuhan atau firman Tuhan dan Roh Tuhan ya pergi kepada Tuhan Allah, dan kita tidak melihat Yesus lagi. Ini cerita Yesus kan. Jadi waktu Yesus wafat ya tidak melihat Yesus lagi. Yang dilihat itu ya firman Tuhan dan Roh Tuhannya gitu teman-teman. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum gitu. Masih banyak hal yang harus Yesus katakan kepada kita, tetapi sekarang kita belum dapat menanggungnya. Jadi kalau kita universalkan, masih banyak hal yang harus firman Tuhan katakan kepada kita, tetapi sekarang kita belum dapat menanggungnya. Jadi firman Tuhan itu dikenali oleh kita proses by proses teman-teman, bukan sekaligus. Jadi tahap demi tahap kita akan timbul pengertian, tahap demi tahap kita akan timbul pengenalan, tahap demi tahap kita akan timbul iman teman-teman. Jadi memang di dalam firman Tuhan itu nggak bisa sekaligus teman-teman, jadi butuh proses gitu. Tetapi apabila firman Tuhan, apabila Roh Tuhan datang, yaitu Roh kebenaran. Roh Tuhan juga disebutnya Roh Kudus dan Roh kebenaran teman-teman. Kalau di Nasrani itu Roh Tuhan itu bisa dikatakan Roh Kudus, atau di ayat 13 adalah Roh kebenaran itu. Ya, Roh kebenaran ini akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, sebab Roh kebenaran tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengar oleh Roh kebenaran, itulah yang akan dikatakan didengarnya oleh Roh kebenaran, itu yang akan dikatakan Roh kebenaran. Dan Roh kebenaran akan memberitakan kepada kita hal-hal akan datang teman-teman. Nah ini kalau tanpa kita memiliki Roh Tuhan gitu, kita akhirnya tidak mengerti hal yang akan datang teman. Rahasia Tuhan bagi kita, bagi sesama kita itu apa, kita nggak tahu. Tapi kalau Roh Tuhan hidup dalam kita, Roh Tuhan itu akan memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Ini firman yang katakan loh teman-teman, firman di ayat di kitab Yohanes pasal 16 ayat 13, bukan saya mengatakan, tapi firman yang mengatakan begitu gitu. Firman Roh kebenaran akan memuliakan Tuhan Allah, sebab akan memuliakan firman Tuhan dan Tuhan Allah, sebab Roh kebenaran akan memberitakan kepada kita apa yang diterima Roh kebenaran daripada daripada firman Tuhan dan daripada Tuhan Allahnya sendiri teman-teman. Segala sesuatu yang Bapa punya, segala sesuatu yang Tuhan Allah punya adalah firman Tuhan punya juga gitu. Sebab itu aku berkata, firman Tuhan berkata, ya firman Tuhan akan memberitakan kepada kita apa yang diterima
ya diterimanya dari Tuhan Allah daripada ya firman Tuhannya sendiri gitu. Jadi intinya di ayat ini cuma menekankan teman-teman bahwa apabila kita ingin ingin lebih mengenal rahasia-rahasia Tuhan seperti di ayat 15 tadi gitu, ya memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang gitu, rahasia-rahasia Tuhan Allah. Mau nggak mau teman-teman, kita mesti bisa menghidupkan roh Tuhan yang ada di dalam kita gitu. Apabila kita hidupkan roh Tuhan dalam kita, ya pasti kuasa kita jadi berubah teman-teman. Ya ini yang ditekankan di kitab Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai 15 teman-teman. Nah, saya coba sekarang kaitkan teman-teman dengan kitab Matius teman-teman. Kitab Matius, coba teman-teman baca kitab Matius pasalnya pasal 11 teman-teman. Kitab Matius pasal 11 ayatnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayatnya cuma 6 teman-teman. Ayat 25 sampai 30 teman-teman. Nah ini judulnya teman-teman, ajakan juru selamat. Ajakan juru selamat ini kalau dari sisi dari Nasrani ya pasti ajakan Yesus gitu. Tapi kalau saya universalkan ya berarti ini ajakan firman Tuhan gitu. Jadi firman Tuhan mengajak kita gitu untuk mencari keselamatan. Pada waktu itu berkatalah firman Tuhan, aku bersyukur kepada Tuhan Allah, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Tuhan Allah sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Tuhan Allah nyatakan kepada orang kecil. Nah ini firman Tuhan katakan begitu teman-teman. Jadi kita mungkin kalau ingin mendapat berita pernyataan dari Tuhan Allah, ya kita harus menjadi orang kecil teman-teman, bukan menjadi orang pandai gitu ya. Kalau orang merasa pandai malah tidak bisa mendapatkan pengenalan pengertian akan firman Tuhan. Justru kita harus menganggap kecil, bodoh gitu. Ya kita akan mendapat pengenalan pengertian akan firman Tuhan gitu. Ya Tuhan Allah, itulah yang berkenan kepada Tuhan Allah. Semua, nah ini jadi kalau kita menyatakan kita sebagai orang kecil gitu, orang yang memang bodoh gitu di mata Tuhan, ya Tuhan Allah berkenan gitu kepada kita gitu. Semua telah diserahkan kepada firman Tuhan oleh Tuhan Allah, dan tidak seorang pun mengenal firman Tuhan selain Tuhan Allah sendiri gitu. Dan tidak seorang pun mengenal Tuhan Allah selain firman Tuhan kepadanya, ya firman Tuhan yang berkenan itu gitu, berkenan kepada Tuhan Allah itu gitu. Jadi kaitannya gitu teman-teman. Apabila kita tidak mengenal firman Tuhan, seolah-olah kita tidak mengenal Tuhan Allah. Nah apabila kita tidak mengenal Tuhan Allah, berarti kita juga tidak mengenal firman Tuhan itu. Ini kaitannya bolak-balik begitu teman-teman. Cuman untuk mengerti firman Tuhan, nah Tuhan kaitkan tadi dengan kitab Yohanes yang tadi teman-teman. Kitab Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai 15 bahwa harus menghidupkan roh Tuhan. Tanpa menghidupkan roh Tuhan nggak mudah teman-teman untuk bisa seperti itu gitu. Nah di sini di ajakannya si firman Tuhan itu gitu sebagai juru selamat, dia katakan marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Ini firman Tuhan kata gitu, marilah kepada firman Tuhan semua yang letih lesu dan beban berat. Ya firman Tuhan akan memberi kelegaan kepada kita. Ya pikulah kuk yang firman Tuhan pasang dan belajarlah kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan gitu. Itu firman Tuhan katakan begitu teman. Nah kita kalau simak di ayat 29-nya teman, pikulah kuk berarti kan beban yang firman Tuhan pasang, dan belajarlah pada firman Tuhan, karena firman Tuhan itu lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan teman. Nah ini kalau kita camkan di ayat 29 ada terkait dengan jiwa kita akan mendapat ketenangan gitu. Nah ini nanti kita harus urai teman-teman. Sebab kuk yang kupasang, sebab kuk beban yang dipasang oleh firman itu ia enak, dan beban firman Tuhan pun ringan gitu. Itu di ayat 25 sampai 30 bicara seperti itu. Jadi ajakan bagaimana kita melakukan firman Tuhan teman-teman. Nah ini kalau saya camkan lagi di ayat 29 teman-teman. Di sini pengertian saya teman-teman. Di sini kan pikulah beban yang firman Tuhan pasang dan belajarlah pada firman Tuhan, karena firman Tuhan lemah lembut dan rendah hati, dan jiwa kita akan mendapatkan ketenangan. Nah kalau kita konversikan pengertian saya, jiwa itu kan kalau kita bicara unsur kita sebagai manusia, kan manusia rohani, kita kan selalu akan bicara terkait dengan tubuh, jiwa, dan roh teman-teman. Lain cerita orang dunia atau orang keyakinan, ya mereka cuma kenal
ada tubuh dan jiwa saja gitu. Dunia dan orang punya keyakinan hanya 6 itu teman. Ada tubuh dan jiwa gitu. Tapi kalau bagi kita yang lebih mengenal, mengerti akan firman Tuhan, harusnya ya kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, kalau terkait dengan ayat 29 di sini, jiwa kita akan mendapatkan ketenangan yang seperti apa, teman-teman? Ya, ketenangan itu kembali lagi kan ketenangan, kalau bicara firman Tuhan, ketenangan adalah bagaimana melakukan semua firman Tuhan itu, melakukan perintah peraturan firman Tuhan. Kita pasti jiwanya akan tenang gitu, teman. Tapi karena kita tidak bisa melakukan firman Tuhan, akhirnya jiwa kita ini bisa ketarik ke tubuh, teman-teman. Jadi kalau tadi saya umpamakan kita ini terdiri dari, ini bagi yang sudah mengerti firman Tuhan, teman-teman. Jadi kita berasumsi bahwa kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh gitu. Ini saya sekali lagi ingatkan, kita tidak dengan parameter dunia atau orang peryakinan yang hanya dengan parameternya cuma tubuh dan jiwa. Tapi kalau kita bicara parameternya tubuh, jiwa, dan roh, nah jiwa ini jadi jembatan, teman-teman. Jiwa itu mediasi gitu. Mediasi, ini pengertian saya, teman-teman. Mediasi antara jiwa ke dunia atau jiwa ke roh gitu. Kalau jiwa ke dunia, ya pasti parameternya ya parameter dunia, teman-teman. Ya parameternya adalah kebaikan orang-orang yang berkeyakinan tadi, kebaikan dari orang-orang dunia tadi gitu. Tapi kalau kita berubah, jiwa ini berorientasinya lari ke arah roh, ya berarti pasti roh itu dasarnya rohani, dasarnya pasti kaitannya dengan Tuhan Allah gitu, dasarnya pasti terkait dengan firman Tuhan. Nah, kalau kita sudah bicara jiwa kita bisa masuk ke area jembatan ini, masuk awalnya ke arah roh gitu, ya harusnya nanti satu saat firman Tuhan katakan roh ini yang akan mendominasi jiwa dan tubuh kita, teman-teman. Tapi kalau saatnya kita tidak mengerti akan firman Tuhan, kita bersikukuh bahwa kita ini hidup seperti untuk dari pola-pola dunia atau pola-pola orang yang punya keyakinan gitu. Lah akhirnya jiwa kitanya ke bawah sama dunia, teman-teman. Waktu jiwa kita ke bawah dunia, firman tadi katakan kan, ya jangankan jadi waktu kita hidup dengan melakukan firman Tuhan, ini jiwa kita waktu ke tubuh ini, ke dunia ini sangat kesel gitu melihat jiwa kita yang dengan pola-pola melakukan firman seperti yang roh inginkan. Ini bertentangan, teman-teman. Nah ini bahkan kalau tadi diumpamakan dalam firman di kitab Yohanes 16 tadi, sampai seolah membunuh gitu, seolah dan saking keras itu membunuh. Tapi kalau zaman sekarang bukan membunuh secara fisik, tapi ya maksudnya membunuh pikiran, perasaan, kehendaknya si orang-orang yang dengan pola-pola melakukan firman tadi dianggap aneh sekali, teman-teman. Sangat menyebalkan, sangat mengesalkan, mau dibunuh gitu. Pola pikir, pola perasaan, dan pola kehendak apabila kita melakukan firman Tuhan, teman-teman. Nah ini bedanya di situ. Orang dunia karena tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan, jadi akhirnya dia dengan pikiran, perasaan, dan kehendak yang dari diri sendiri, teman-teman, bukan yang dari pikiran, perasaan, dan kehendaknya Tuhan gitu. Nah ini yang ditarik oleh orang dunia ya seperti itu. Saya sudah bacakan di kitab Yohanes pasal 16 ayat 1-15, teman-teman, dan saya sudah bacakan di kitab Matius 11 ayat 25-30. Nah ini saya coba masuk ke draft aja, teman-teman, supaya bisa lebih detail menjelaskannya gitu. Kalau di draft saya, kalau kembali kita baca di kitab Yohanes pasal 16 ayat 1-2 aja, teman-teman. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Maksudnya aku di sini firman Tuhan, teman-teman. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah gitu. Nah ini yang tadi kan di firman yang Yohanes 16 ayat 1-2 ini keras sekali, teman-teman. Nah kalau saya universalkan kata-kata ini, teman, ini kan kata-kata kutipan dari firman Tuhan. Kalau coba saya universalkan gitu, semuanya ini firman Tuhan katakan kepada kita supaya kita jangan kecewa dan menolak firman Tuhan gitu. Ya, kita akan dikucilkan. Jadi kalau kita bicara kita tidak menolak firman Tuhan, dalam arti kata kita belajar untuk mau mengenal firman Tuhan, kita belajar untuk mampu mengerti firman Tuhan, kita belajar untuk mampu berani melakukan firman Tuhan gitu. Ya pasti dengan menghidupkan roh Tuhan gitu. Nah itu nanti ujung-ujungnya gitu, teman-teman, kita akan dikucilkan gitu.
Ini firman Tuhan yang katakan loh. Jadi teman-teman mesti jangan merasa aneh, kok saya melakukan firman Tuhan kok malah dikucilkan. Loh, firman Tuhan memang sudah mengingatkan kok. Ya, kita akan dikucilkan gitu. Bahkan lebih ekstrim lagi, ya akan datang saatnya bahwa setiap orang yang maksudnya membunuh ini yang tadi saya perhalus itu bukan membunuh fisiknya tapi membunuh ya kita melakukan firman Tuhan gitu ya. Jadi waktu kita melakukan firman Tuhan berarti kan kita belajar melakukan sesuai pikiran perasaan kehendak Tuhan. Nah itu bagi orang dunia itu sangat menyebalkan, akan dibunuh gitu, akan dimatikan gitu. Padahal firman Tuhan katakan ya itu harus hidup. Tapi orang dunia, orang punya keyakinan malah menyangka bahwa ya dengan menolaknya ya melakukan firman Tuhan itu bagi orang dunia dan orang keyakinan malah dianggapnya itu berbakti dengan kepada Tuhan gitu. Karena apa? Karena dia nggak mengenal, karena mereka tidak mengenal, tidak mengerti akan perintah-perintah firman Tuhan, mereka tidak mengerti akan janji-janji Tuhan, dan mereka tidak mengerti akan jadi rancangan dan kehendak Tuhan gitu. Jadi anggapnya mereka bahwa orang-orang yang melakukan firman Tuhan itu aneh teman-teman. Ya sehingga kalau sampai orang itu dikucilkan, orang itu ditindas, dicemooh, bahkan dibunuh gitu. Kalau cerita ekstrimnya dibunuh dagingnya gitu, kemauannya, dibunuh kemauannya gitu. Orang yang melakukan firman itu dibunuh kemauan untuk melakukan firman Tuhan. Bagi orang dunia dan orang keyakinan bahwa itu dianggapnya benar teman-teman, bahwa itu benar membela si Tuhan Allah gitu. Ini cerita ini kan pernah dialamin Rasul Paulus teman-teman. Rasul Paulus itu kan begitu gitu. Jadi pernah beranggapan bahwa apabila dia menyesal orang-orang yang melakukan firman Tuhan, yaitu dianggapnya dibenarkan oleh Tuhan Allah versinya Paulus waktu belum sadar gitu. Tapi setelah Rasul Paulus sadar dan bertobat, ya dia baru tahu bahwa itu salah gitu teman. Ya bahwa jadi hukum-hukum yang terlalu dari Taurat ya, dari hukum-hukum itu dianggap terlalu mati, kaku, akhirnya jadi malah kesannya jadi sadis gitu teman. Jadi bukannya bagaimana kita mengasihi gitu, tapi kita malah jadi membunuhi, memenjarakan itu nggak keruan semua gitu. Nah ini akhirnya Paulus sadar gitu bahwa itu salah. Nah ini saya coba jelaskan begitu teman-teman. Sebab firman Tuhan tidak wajar serta sangat berbeda, bahkan bertentangan dengan dunia. Ya, oleh karena itu Tuhan akan beri kita yang percaya gitu, beri kita yang percaya Roh Tuhan sebagai penolong gitu. Jadi bagi kita yang percaya dan kita mau belajar mengenal firman Tuhan, belajar mengerti firman Tuhan, merenungi firman Tuhan siang dan malam, belajar untuk berani melakukan firman Tuhan. Kalau kita seperti itu, Tuhan akan beri kita yang percaya roh Tuhan gitu, rohnya Tuhan Allah sebagai penolong dan penghibur dalam hal ya untuk mau mengenal dan mampu mengerti serta mampu melakukan perintah dan peraturan yang Tuhan berikan di dalam firman-Nya teman-teman. Jadi ini kembali lagi, kalau tanpa ada roh Tuhan, tanpa ada roh kebenaran, tanpa ada roh kudus, tanpa ada nur bagi orang muslim gitu, rasanya susah teman-teman. Ya bagaimana kita bisa untuk mengenal, mengerti dan melakukan firman, rasanya susah gitu. Jadi roh Tuhan inilah yang bisa menjadi penolong kita, bisa menjadi penghibur kita, bahkan bisa memberi inputan gitu, memberikan berita gitu, apa rasa Tuhan yang akan diberikan bagi kita. Dunia tidak akan kenal itu, orang-orang keyakinan juga tidak akan kenal itu teman-teman. Roh Tuhan yang sebagai roh kebenaran akan mengajar dan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran dan akan beritakan hal-hal yang akan datang gitu. Karena roh Tuhan beritakan kepada kita apa yang diterima roh Tuhan langsung dari Tuhan Allah gitu. Nah, waktu firman ini kan roh Tuhan itu kan istilahnya sebagai jadi kuasa dari Tuhan Allah yang ada dalam kita. Jadi Tuhan Allah itu akan memberikan hal-hal rahasia Tuhan Allah kepada kita itu tetap melalui firman Tuhan teman. Cuman firman Tuhan yang digerakkan oleh roh Tuhan gitu. Nah di bagi Nasrani firman Tuhan yang digerakkan oleh roh Tuhan disebutnya rema teman-teman. Tapi kalau akan jadi
di sini kalau kita compare dengan yang firman Tuhan yang tertulis itu, di Nasrani disebutnya logos, teman-teman. Jadi firman Tuhan itu akan berarti dua, teman-teman. Apabila firman Tuhan itu berarti mati, logos tertulis saja. Itu yang apa yang dilakukan oleh ahli Taurat dan kaum Farisi, teman-teman. Jadi firman Tuhannya bisa sama, tapi diartikan secara logos gitu. Nah, tapi waktu zamannya perjanjian baru, dengan adanya roh Tuhan di dalam kita, roh kebenaran dalam kita, roh kudus di dalam kita, atau nur di dalam kita, firman itu jadi hidup, teman-teman. Firman itu dengan adanya roh Tuhan menjadi rema gitu. Nah, ini yang disebut dengan Tuhan bocorkan rahasia-rahasia Tuhan bagi kita, orang yang mau percaya. Dalam arti kata, orang yang mau percaya, yang mau melakukan firman Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, yang orang yang mau melakukan firman Tuhan. Bulak-baliknya seperti itu, teman-teman. Seperti contoh akan pilihan dan maksud di kitab Matius 11 ayat 28-30, teman-teman. Dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ini kalau bicara kata-kata ini kan percis gitu apa yang dikatakan firman Tuhan begini, teman-teman. Tapi kalau saya coba universalkan supaya lebih gampang dicerna gitu ya, ini saya coba universalkan. Marilah kepadaku, maksudnya marilah kepada firman Tuhan semua yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi kalau kita tidak merasa hidupnya letih lesu dan beban berat, ya susah, teman-teman, untuk mau datang kepada firman Tuhan. Tapi kalau kita merasa kita hidup sudah letih lesu dan beban berat, ya kita mesti cepatnya Tuhan. Yang degil, yang bebal itu kalau sudah dalam kondisi letih lesu, berbeban berat, sudah mengenal firman Tuhan, sudah mengerti firman Tuhan, tapi tidak datang kepada firman Tuhan. Nah, itu kan yang ngawur banget, teman-teman. Bebal dan benar-benar degil gitu. Nah, tapi kalau seandainya orang belum mengenal atau tidak mengenal akan firman ini gitu ya, bahwa marilah kepada firman Tuhan semua yang letih lesu dan berat, kalau orang belum kenal, belum mengerti, kan wajar-wajar aja, teman-teman. Makanya orang yang belum atau tidak kenal firman Tuhan, menurut saya lebih safe, lebih aman dibanding dengan orang-orang yang punya keyakinan sudah percaya Tuhan dan sudah mengenal Tuhan, tapi salah gitu, teman. Kenapa salah? Karena tidak mengenal firman Tuhan, sehingga ada firman yang bunyinya marilah kepada firman Tuhan semua yang letih lesu dan berat, dia tidak datang, teman-teman. Padahal firman Tuhan katakan seperti itu. Nah, orang-orang seperti ini biasanya orang yang punya keyakinan, teman. Orang punya keyakinan percaya Tuhan, sudah mengandalkan Tuhan habis-habisan, dan orangnya sudah mengenal, sudah merasa sangat percaya diri, sudah mengenal firman Tuhan, tapi dengan pikiran perasaan kehendak sendiri aja. Akhirnya firman seperti ini pun tidak tahu, teman-teman. Nah, kalau sampai udah tahu, ya masalahnya tinggal kembali lagi, ya firman Tuhan akan memberi kelegaan kepada kita, ya. Nah, ini katanya janjinya gitu, bagi yang letih lesu gitu, ya akan diberi kelegaan kepada kita. Pikulah, jadi lakukanlah perintah dan peraturan yang firman Tuhan pasang, dan belajarlah pada firman Tuhan, ya. Karena firman Tuhan lemah lembut dan rendah hati, itu kata firman Tuhan, teman-teman. Dan poin terakhir, teman-teman, yang tadi saya sharingkan sebentar gitu, dan jiwa kita akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang, sebab kuk beban yang dipasang oleh firman Tuhan itu enak, dan bebannya dari firman Tuhan pun juga ringan. Itu firman Tuhan katakan begitu, teman-teman. Tapi sebelumnya kan saya sudah coba fokus ke jiwamu akan mendapat ketenangan gitu, karena mudah-mudahan dengan kalimat jiwamu akan mendapat ketenangan, saya bisa jelaskan, bisa sharingkan, yaitu yang tadi, teman-teman, bagaimana hidup kita itu ada
kalau kita yang sudah mengerti firman Tuhan, bahwa kita itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh gitu. Jadi ini firman ini katakan jiwa gitu. Dan jiwa ini saya anggap di tengah-tengah antara tubuh dan roh gitu. Tapi bagi orang dunia atau orang keyakinan sekali lagi tidak mengenal roh. Jadi selalu dibawanya jiwa sama tubuh. Nah kalau jiwa sama tubuh, ya otomatis jiwanya ke apa ya? Kepengaruh sama tubuh gitu. Tubuh itu adalah identik dengan dunia gitu, dengan nafsu-nafsu duniawi gitu. Bagaimana caranya kita hidup ingin dengan keinginan kita, nafsu kita gitu, keinginan nafsu kita, bukan dengan keperluan untuk bagaimana melakukan firman Tuhan. Jadi kebalik teman-teman. Nah ini saya tadi udah jelaskan bahwa jiwa itu pegang peran gitu ya. Jiwa ini akan bisa ketarik ke dalam tubuh dunia gitu. Jiwa itu bisa akan ketarik ke roh, berarti urusan akhirat gitu. Kurang kanan kirinya begitu teman-teman. Roh Tuhan berikan janji kepada kita, jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini Tuhan janjinya gitu, jiwamu akan mendapat ketenangan. Di mana jiwa adalah jembatan antara jiwa kepada tubuh. Nah ini tadi saya baru jelasin gitu, duniawi, dan jiwa kepada roh yang sifatnya rohani atau akhirat gitu. Nah ini tinggal kita mau ketarik kemana teman-teman. Mudah-mudahan tadi saya udah jelaskan bisa teman-teman tangkap gitu. Jadi kita itu sebagai manusia gitu ya, Tuhan yang sudah mengerti akan firman Tuhan gitu, itu sudah harus dengan pola pikir bahwa kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Bukan cuma tubuh dan jiwa saja teman-teman. Kalau tubuh dan jiwa rasanya sulit teman-teman untuk bisa Tuhan memberikan akan mendapat ketenangan, ini sulit teman-teman. Jadi tetap mesti ada unsur itu gitu, unsur harus mengerti bahwa basically harus ada tubuh, jiwa, dan roh gitu. Jika kita miliki kedalaman pengenalan dan pengertian akan firman serta miliki tingkat iman percaya yang tinggi gitu, di mana hal ini butuh kuasa roh Tuhan bagi kita, maka ketenangan yang dimaksud dengan ketenangan akan dicapai jika kita mau dan mampu hidup bukan seperti keinginan dunia ya, bukan sesuai dengan keinginan jiwa kita, tetapi kita hidup dengan keinginan yang firman Tuhan rancang dan kehendaki teman-teman. Wah, waktu kita masuk ke dalam kita bisa hidup sesuai dengan kehendak dan rancangan dan kehendak Tuhan, seperti yang firman Tuhan perintah peraturkan, itu kita jadi benar-benar tidak bisa hidup ingin apa-apa teman-teman. Ya hidup kita itu jadi akhirnya ya tidak punya keinginan apa-apa gitu. Ya hidup itu jadi bodoh bagi dunia gitu. Ya hidup kita itu tidak dengan parameter apa-apa kembali ke dunia lagi, apa-apa ke nafsu-nafsu dunia lagi gitu. Jadi hidup kita itu akan benar-benar totally ya cuman untuk Tuhan saja teman-teman. Nah waktu kita total untuk Tuhan, ini dunia anggap bahwa kita ini jadi malah ngawur teman-teman. Jadi ikut Tuhan itu kok jadi begini. Ya tidak seperti punya ambisi apa-apa, tidak punya keinginan apa-apa. Ya dibenci orang ya nerima tetap dengan kasih gitu. Bahkan ditoyor-toyor bahasa Jawanya ditekan-tekan gitu ya oleh orang lain, baik itu masyarakat, baik itu komunitas, baik itu keluarga besar, baik itu keluarga kecil, baik itu anak-anak kita, orang tua kita, bahkan pasangan kita. Kita tidak bisa untuk merespon, membalas gitu. Itu yang disebut bodoh itu di dalam Tuhan itu seperti itu teman. Tapi justru waktu kita seperti itu, Tuhan itu sangat disenangkan teman-teman. Dengan kita mau seperti itu, Tuhan itu sangat disenangkan. Nah kejadian-kejadian ini banyak cerita di kitab-kitab tokoh-tokoh kitab suci ya, seperti apa yang Nabi Abraham alami, apa yang Nabi Nuh alami gitu, bahkan apa yang Raja Daud alami juga. Kadang-kadang sampai ke level kalau kita bicara lebih detail ke urusan keluarga gitu, pasangan kita sampai ngenyek kita, neken kita, noyor kita gitu, neken kita. Ya ceritanya kalau yang saya baca itu di kitab Nabi Ayub ya begitu gitu ya, istrinya sampai begitu ke Nabi Ayub gitu, sampai marah besar, sampai mungkin ninggalin gitu, saya nggak ngerti gitu, tapi yang jelas kayaknya ganti istri gitu. Kedua seperti Raja Daud juga ditoyor-toyor, ditekan-tekan oleh si Mikal itu adalah salah satu anaknya Raja Saul gitu, yang jadi
mantunya raja si Daud jadi mantunya Raja Saul, jadi dapat Mikal. Dan Mikal juga sama teman-teman. Nah ini yang cerita-cerita yang menyimpang ya, jadi sampai pasangan itu istri yang mestinya tunduk itu malah akan suaminya habis-habisnya. Tapi ada juga yang misalnya seperti Batseba gitu, cerita Batseba dengan Raja Daud yang meskipun awalnya negatif tapi tetap Batseba ya taat gitu. Ya seperti Sarah ke cerita Nabi Abraham juga, ya dia tetap taat sekali dengan Nabi Abraham gitu, sampai-sampai memperlakukan Nabi Abraham sebagai suami itu seperti seorang jadi seorang hamba gitu. Jadi si Abraham itu tuannya, yaitu yang Tuhan yang tadi dikatakan kadang-kadang pola-pola apa yang Tuhan kehendaki itu memang agak aneh teman-teman dengan apa yang di dunia. Jadi istri harus tunduk sama suami harus mengasihi istri gitu. Yang namanya suami istri harus mengasihi Tuhan, harus percaya Tuhan dengan melakukan firman Tuhan. Jadi semua ngaitnya begitu, dan orang dunia tidak suka, sampai malah yang tadi dikatakan di kitab Yohanes pasal 16 itu ya seperti akan dibunuh gitu, karena dianggapnya itu kok bertentangan dengan jadi bodoh, itu bertentangan dengan apa yang mereka anggap itu kebenaran dari Tuhan. Padahal kan tidak, memang Tuhan akan membuat kita dalam posisi seperti itu gitu, untuk kita benar-benar bisa melepaskan semua hal-hal di dunia ini ya, supaya kita ringan, enak masuk ke dalam akhirat, untuk mendapatkan keselamatan akhirat di surga nanti teman-teman. Baik sebagai warga surga, syukur-syukur ya harus kita melakukan firman Tuhan agar masuk jadi warga surga, atau syukur-syukur mengajarkan firman Tuhan atau memberikan firman Tuhan untuk menjadi timnya kerajaan surganya Tuhan. Oke teman-teman, see you, bye-bye.